Selamat sore, saya Faiza Ismujahidah akan mewawancarai atasan PT Mega Konstruksi Perkasa. Nah, pada sore kali ini, dengan kesempatan ini saya akan mengenal lebih jauh mengenai peran pengalaman dan juga posisi. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bolehkah disebutkan namanya, nama jabatan resmi Bapak? Ya, perkenalkan nama saya Frinoto. Saya di perusahaan PT Mega Konstruksi ini menjabat sebagai direktur. Cakupan pekerjaan saya mencakup pekerjaan kepemimpinan di sini. Yang kedua, kita juga mencakup di marketing. Dan itu aja. Mungkin ada yang lain. Nah, dalam keseharian apakah ada tugas yang dijalankan nih Pak untuk jabatan resmi ataupun peran tambahan lainnya nih Pak? Ya, betul. Ya, kalau untuk jabatan saya sendiri itu mencakup beberapa hal. Karena kami juga memegang marketing di sini, kami akhirnya mengenal bagaimana membawahi beberapa marketing untuk bisa mengenal lebih dalam tentang mengenai klien-klien kita. Nah, untuk pekerjaan Bapak ini sudah berapa lama untuk Bapak menjabat di posisi ini? Ya, kebetulan saya sendiri sebagai owner di perusahaan ini, saya termasuk pendiri di perusahaan ini, dan perusahaan ini sudah berdiri kurang lebih hampir 10 tahun, dari 2016 sampai sekarang ini. Nah, siapa nih Pak bawahan Bapak yang sekiranya mendukung perusahaan Bapak agar berjalan dengan baik? Dan seperti apa sih Pak pola koordinasi setiap harinya? Ya, kami adalah tim yang terdiri beberapa tim. Yang pertama adalah tim marketing yang saya pimpin langsung, betul kan? Yang kedua adalah tim produksi. Nah, antara tim marketing dan tim produksi ini otomatis kita akan kalibrasi, dan saya sebagai pimpinan di sini saya yang akan selalu uh, memberikan wawasan ke mereka bahwasanya marketing harus benar-benar closing tanpa ada permasalahan di akhir dari produk kita. Dalam struktur organisasi ini Pak, Bapak ini ada nggak sih level ataupun siapa saja tingkat kedua dari Bapak yang berkontribusi dalam perusahaan? Ya, yang jelas kita di sini ada tim desain di mana akan permintaan klien-klien kita akan kita akumulir dengan kemauan klien itu sendiri. Nah, kita akan coba berikan desain. Setelah desain clear, kita akan kasih harga dari yang kita tawarkan. Setelah clear semua, baru kita sampaikan ke tim produksi. Jadi gitu. Jadi tim produksi ini yang akan mengeksekusi dari hasil perencanaan kita semua. Nah, tim produksi saya juga ikut mengawasi kurang lebih proses dari produksi itu. Untuk membawahi tim langsung ini, kalau iya berapa orang nih Pak jabatan yang membawahi tim langsung? Ya, kebetulan kan dari Produksi ya. kita ada dari tim produksi terdiri dari manajer produksi sendiri yang dipegang oleh Bapak Ayat. Nah, Bapak Ayat itu membawai beberapa supervisor. Supervisor ini membawai produksi dari beberapa, terbagi atas 3, di mana produksi itu dia dari cutting sampai pengelasan sampai finishing, seperti itu. Nah, itu diawasi oleh tim manajer kita namanya Pak Ayat, seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri karena membawa dari keinginan konsumen, dari desain segala macam, ya kita coba akan selalu dilakukan meeting setiap pagi, kadang 2 hari sekali juga, untuk perkembangan dari hasil produksi yang dilaksanakan oleh tim produksi itu sendiri.
Baik, Pak. Selain staf nih, Pak, ada nggak sih, apakah bisa menjaga tenaga magang, misalkan asisten ataupun tenaga temporer di perusahaan? Oh ya, kalau tim di project kita sebetulnya kita ada punya karyawan yang karyawan tetap itu ada hampir 50 orang. Nah, kita ada tim kontrak, yang artinya kalau kita emang pas lagi ada project besar di beberapa daerah, kita akan ada tim-tim kontrak. Nah, itu yang tetap akan dipimpin oleh tim dari kita. Nah, tim kontrak ini, misalkan kita ada kebutuhan, misalkan di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, kadang project itu bersamaan, yang kurang lebih membutuhkan orang mungkin 200 orang, ya itulah kita akan hire beberapa ya istilahnya karyawan kontrak aja gitu, karyawan kontrak itu sendiri. Sejauh mana nih, Pak, cakupan untuk tanggung jawab, di mana untuk manajerial yang dipegang saat ini, Pak? Ya, untuk cakupan manajerial itu sendiri, kita kan ada beberapa tim di atas. Kita ada tim project. Nah, tim project itu akan mengawasi project dari beberapa project. Nah, dari tim project misalkan ada di Sulawesi, itu akan ada namanya project lapangan. Nah, beberapa project lapangan itu manajer project di sini itu akan membawahi beberapa supervisor di lapangan. Seperti itu. Nah, dari satu orang itu di lapangan misalkan dia ada orang bisa 20, 30 orang itu akan dibawa supervisor dan dia akan berlaporan ke tim project nanti dalam 1 minggu sekali kita akan review bersama tim produksi, tim project, bersama saya sendiri, keuangan juga karena itu akan terkait karena setiap ada pekerjaan otomatis di situ ada biaya pengeluaran. Jadi kita akan kumpul setiap 1 minggu sekali untuk membahas perkembangan dari proyek yang sedang berjalan. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, kita akan bicarakan bagaimana terbaiknya. Nah, disitulah saya sebagai decision maker di situ, sebagai direktur di situ, saya harus bisa menengahi agar pekerjaan itu tetap berjalan, tim juga dapat bekerja dengan baik. Nah, disitulah kita solusikan. Kalau memang ada urgent, kita akan lakukan meeting mungkin dalam 3 hari sekali, ya tergantung sesuai kebutuhan. Tapi rata-rata dalam 1 minggu kita selalu akan kumpul bersama untuk review semua apa yang di perusahaan ini sedang kita kerjakan. Seperti itu mungkin. Baik, baik. Apakah Bapak ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran? Kalau iya, boleh disampaikan, Kak, Pak, kisaran nilainya itu berapa? Ya, kita ada direktur keuangan. Direktur keuangan ini dipegang oleh Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini kebetulan ya selalu koordinasi dengan kita sebagai direktur utama saya di perusahaan ini. Karena dari rencana proyek, kita harus anggaran yang harus keluar. Dari nilai proyek yang masuk, kita kan harus ada margin. Kita harus bisa memberikan kualitas yang terbaik ke konsumen. Istilah. Jadi otomatis saya akan ikut campur juga dalam pengaturan anggaran itu sendiri. Betul, betul. Untuk Bapak Frinoto, lebih terlibat dalam tim manajemen strategis di organisasi ini bagian mana, Pak? Ya, kalau kita kan kebetulan kan keseluruhannya, karena saya memegang jabatan tertinggi di sini sebagai owner, sebagai pendiri juga. Jadi histori dari perusahaan itu sendiri ya kita bertahap, berproses sampai kurang lebih 10 tahun ini. Di mana saya harus bisa mencakup, memberi kenyamanan kepada tim-tim yang ada di kami, baik itu di keuangan, baik itu di tim produksi, baik tim desain, baik itu tim di project. Jadi otomatis saya akan coba kalibrasi mereka agar mereka sinergi terus untuk memajukan perusahaan ini. Untuk Bapak terlibat dalam tim organisasi strategis seperti organisasi ini, apakah Bapak ini terlibat dalam manajemennya? Pasti ya? Ya, pasti. Karena kita bersama tim, terutama dari semua manajer,
Kita akan carikan formasi yang terbaik untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini tetap sinergi, bekerja keras, dan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dampak besar nih Pak dari pekerjaan posisi ini tuh biasanya terasa di level mana nih Pak? Dalam misalnya seperti tim, divisi, ataupun organisasi seperti secara keseluruhan nih Pak? Eh, Ya artinya sih kita Dampaknya. selalu berkolaborasi dengan semua tim. Jadi hal-hal yang terkait dengan isu, baik itu tren-tren produk yang harus kita luncurkan, tren-tren jenis kemudian kita bergerak di konstruksi ya, terus sama di tower itu sendiri. Artinya kita harus update terus. Di situ kita bersama-sama. Makanya di saat kita meeting per minggu itu apa sih yang bisa kita bawakan? Ada lagi project mana yang akan lagi berjalan, yang lagi diproses untuk jalan. Jadi kita tuh di levelan jajaran manajerial, ya manajer ke atas ke saya, itu selalu berkoordinasi dalam 1 minggu. Yang artinya kita harus siap-siap untuk pekerjaan yang akan datang, pekerjaan yang sedang berjalan. Mungkin tower-tower kita yang sudah berdiri, kita review mana yang ada masalah atau tidak, ada komplain apa tidak, karena kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien kita sendiri. Menurut Bapak nih, apa tujuan utama dari posisi yang sedang dijalankan sebagai direktur di PT Mega Konstruksi Perkasa ini? Ya saya cuma memastikan bagaimana tim-tim di bawah saya bisa bekerja dengan baik, di mana mereka dengan posisi masing-masing, mereka tetap memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ya perusahaan bisa memberikan jaminan bahwasanya karyawan-karyawan kita sejahtera, seperti itu. Baik Pak, bisa disampaikan Pak 3 atau 5 tugas dari utama dari tugas Bapak ini sehari-hari itu dikira-kira ada berapa persen nih Pak waktu yang dihabiskan untuk masing-masing pekerjaan? Ya, sebetulnya pekerjaan pertama kita emang dari klien-klien yang datang ke kita akan aplikasikan ke desain, akhirnya ke produksi, negosiasi juga karena saya mencakup marketing juga kan. Jadi artinya ya kita nikmati saja kalau bicara waktu, presentasi waktu mungkin ya 12 jam lah kurang lebih kita harus mikirin pekerjaan Baik seperti Pak. itu. Nah, untuk kompetensi sendiri nih Pak, atau kemampuan utama yang paling dibutuhkan di posisi ini tuh apa Pak? Kompetensinya? Untuk karyawan yang ada di sini. Mhm. Ya sebenarnya sih mereka kan ada job description juga. Mereka setiap jabatan mereka punya job. Artinya dari orang HRD itu sendiri akan memberikan misalkan dia sebagai manajer, dia sebagai asisten manajer, dia sebagai supervisor. Itu dari orang HRD akan memberikan job-jobnya. Nah, job itu sendiri kan masing-masing. Misalkan dia manajernya di keuangan, dia supervisornya di keuangan, pasti kan berbeda. Nah, disitulah perlunya HRD. Nah, HRD ini yang akan memberikan kepastian hukum juga sebagai karyawan, sebagai tugasnya juga sebagai karyawan. Dianggap dia kapasitas kerjaannya bagus atau enggak, itu yang menilai di HRD itu sendiri. Oke Pak. Untuk kompetensi nih Pak, kompetensi apa yang seberapa tingkat penguasaannya perlu dimiliki nih Pak? Misalkan kayak kompetensi keuangan nih, tingkat penguasaannya itu perlu dimiliki tuh seberapa? Misalkan S1 atau SMA gitu Pak? Oh iya, kami sebetulnya untuk di perusahaan kami memang rata-rata S1, cuman kita nggak nutupi juga ada beberapa yang sudah berkarir dari nol di perusahaan ini, mereka cukup SLTA. Tapi kita bekali beberapa kursus-kursus, walaupun dia sarjana karena dia kan masih belum pengalaman, kadang kita kasih kursus-kursus. Atau yang seniornya memberikan arahan kepada yang junior di sini. Kalau rata-rata ya S1. Baik Tapi Pak. banyak juga orang senior-senior yang ada di sini tuh sebenarnya masih SLTA, cuman karena pengalaman dan segala macam tetap kita hargai karena mereka sudah berjuang di perusahaan ini dari nol. Seperti itu. Untuk pendidikan latar belakang nih Pak, seperti apa sih Pak yang paling sesuai untuk menjalankan posisi ini?
Ya, kalau untuk posisi Bapak? manajerial yang jelas sih memang harus S1. Manajerial itu ya yang terkait kepemimpinan, dia akan membawahi misalkan supervisor minimal membawahi 12 orang. Manajer itu kalau lebih membawahi hampir 30 sampai 50 orang. Otomatis dia harus bisa memahami skema sistem untuk mengatur banyak orang itu sendiri. Nah, itu kalibrasinya ya dengan HRD juga. HRD akan memberikan sebuah survei bagaimana baiknya, baik itu bikin absen segala macam, job-job masing-masing gitu. Nah, itu di situ. Nah, kita ada penilaian dari masing-masing tim itu sendiri. Tim besar, manajer, tim kecilnya ya individual itu akan ada laporan tahunan bagaimana dia apa yang bisa sudah diberikan ke perusahaan. Nah, kalau nilainya bagus dia akan dapat bonus yang akan lebih seperti itu. Baik, Pak. Apakah ada pelatihan nih, Pak, khusus atau seperti sertifikasi tertentu yang dapat diwajibkan untuk perusahaan itu? Oh, kalau perusahaan itu sendiri kita memang memiliki ISO, ada beberapa ISO. Nah, itu yang kita miliki. Nah, itu untuk kepercayaan kita dengan klien kita. Yang kedua, mungkin kita di sini kan memprioritaskan bagaimana produk kita standar. Kita emang selalu pakai produk-produk yang SNI segala macam. Ada beberapa yang impor, cuman presentasinya emang paling 10-20% lah. Yang lainnya pakai produk lokal. Seperti sertifikasi kesehatan gitu, Pak? K3, Karyawan kita memang kita program pemerintah aja ya, mungkin kita pakai kesehatan apa itu BPJS. BPJS ya betul. Memang untuk karyawan dari pihak HRD memberikan BPJS untuk nanti dari orang keuangan untuk transfer untuk biaya BPJS-nya itu sendiri. Baik, Pak. Apakah ada pengalaman kerja seperti apa yang idealnya itu dibawa oleh posisi Bapak saat ini, dan berapa lama nih, Pak, pengalaman kerjanya? Ya, kebetulan saya sendiri dulu adalah pekerja juga di sebuah perusahaan. Saya kebetulan bekerja di perusahaan broadcast, di mana di situ saya sebagai uh, teknisi di engineering di situ ya untuk pemancar. Nah, kita memang di perusahaan ini memang sebagai leader, pendiri juga. Kita merintis benar-benar dari nol perusahaan ini. Ya, kita juga menggayat beberapa tim-tim yang profesional untuk bisa menjaga perusahaan ini tetap uh, komit dengan klien-kliennya seperti itu. Baik, Pak. Nah, untuk sistem ataupun aplikasi kerja nih, Pak, biasanya apa yang paling sering digunakan dalam pekerjaan Bapak untuk sehari-hari? Ya, ya kita kan kalau tim desain misalnya menggunakan Tekla dan desain untuk desain-desain. Kalau sistem-sistem yang lain ya pengabsenan kita sudah pakai sistem online ya, kita Android, jadi nanti mereka bisa secara individu dia untuk absen segala macam. Jadi HRD itu akan cross check kalau emang dia kerja apa tidak itu kelihatan di situ. Jadi sudah integrated lah, artinya sudah semua sudah sistematis. Kira-kira nih, Pak, seberapa dalam penguasaan sistem ataupun aplikasi tersebut yang harus dimiliki oleh seseorang di posisi Bapak saat ini? Yang jelas sih kita harus menguasai semua divisi, karena kita sebagai leader dari semua pimpinan di sini ya otomatis dari orang marketing, kebetulan saya sendiri juga ikut terjun di situ, dari orang produksi, desain, HRD, kita harusnya tahu. Karena HRD itu sendiri misalkan untuk memahami semua kebutuhan, aspirasi semua karyawan yang ada di sini juga. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Nah, siapa saja nih, Pak, mitra kerja utama Bapak, baik dari internal ataupun eksternal nih, Pak, dari luar ataupun dari dalam perusahaan? Ya, kalau internal kita sih kita tetap jaga kesolidan tim segala macam. Makanya kita akan selalu ada meeting seminggu sekali. Kada setahun sekali kita ada family gathering, di situ kita akan saling mengenal semua karyawan, keluarganya karyawan. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik itu. Nah, itulah yang
untuk mengkondisikan kesolidan semua tim seperti itu. Apa biasanya tujuan utama mitra-mitra tersebut? Ya, tujuan mitra kita ini kan sebenarnya saya ini kan perusahaan pendiri telekomunikasi ya. Artinya di sini kelengkapan telekomunikasi adalah tower itu sendiri. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan IT akan membutuhkan konstruksi tower. Nah, tower itu akan disesuaikan. Contohnya kita buat tower yang ada di Bandara Soekarno-Hatta atau radar ya kita sesuaikan sesuai kebutuhan itu. Dari situ kita analisa tower itu kuat segala macam baru kita produksi dan pertanggungjawabannya jelas. Tips nih Pak dari Bapak bagaimana untuk menjaga hubungan agar hubungan kerja agar tetap baik dan juga produktif nih Pak. Ya itulah. Nah, itu yang kita jaga selalu. Nah disinilah peran saya sendiri untuk menyatukan semua manajer-manajer sampai level supervisor, staff kita kumpulin untuk selalu apa? Ya tadi kita akan ada pengenalan-pengenalan lebih dalam. Kita sebagai perusahaan harus menjaga mereka juga. Nah, kita setahun sekali kita ada family gathering tadi untuk bisa menyatukan semua keluarga perusahaan ini. Seperti itu. Produktif ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, apakah ada hal lain nih Pak yang Bapak ingin sampaikan tentang posisi Bapak saat ini yang mungkin belum sempat saya tanyakan? Oh iya. Ya, dalam perusahaan ini yang jelas kita harus menyatukan dulu ya antara karyawan itu ya pemilik perusahaan juga. Jadi mereka harus punya dedikasi, harus punya motivasi untuk perusahaan ini bisa maju. Karena perusahaan itu sendiri memikirkan karyawan juga, siapa yang kreatif, mereka yang berusaha untuk perusahaan ini maju, kita akan ada penilaian per tahun itu. Nah, dari situlah kalau penilaian dia perusahaan dia bagus, dia akan mendapatkan artinya tanda penghargaan dari perusahaan. Nah, saat family gathering itulah itu kita akan keluarkan hadiah ke mereka yang dapat reward dari mereka bekerja dengan baik di sini seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, semoga wawancara ini itu bisa jadi referensi yang bermanfaat bagi banyak orang nih teman-teman. Semoga kalian semua jadi lebih tahu dan lebih mendalam tentang tanggung jawab di posisi ini. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.